dulu domir belum selesai ya. Domir. Mudah-mudahan selesaiin aja Ustaz. ya, maksudnya Selesaiin aja. semakin sering, misalnya semakin makin mantap. Beda antara yang baru pertama kali belajar dengan antum yang udah sering, maksudnya udah sering dibahas masalah domir, pasti kalau yang baru belajar masih bingung. Tapi kalau antum setidaknya udah 80%, salah masih bingung juga ya. Masuk. Dan Kalau mandek-mandek di situ nggak ada pelajaran baru nanti. ya, Enggak kalau sekarang ditanya lagi kalau kemarin iya. sekali lagi bab domir itu adalah bab yang sangat penting karena itu sangat dasar untuk memasuki bab-bab yang selanjutnya. Hanya sekedar murojaah. Domir ada berapa? 14 dibagi. Ya, ada domir Ada domir mutakalim. Terus mutakalim apa aja? orang yang bicara. Orang yang bicara. Ya, apa aja domirnya? Ana dan nahnu. Yang kedua domir apa? Khatab. Mukhatab sebutkan. Anta. Itu yang tuna. Terus antuna. Terus goib. Baik. Coba ini kan kita baru belajar memasukkan domir ke dalam kata benda, ke dalam isim, ke dalam kata kerja. Ini ke dalam kata kerja. Nanti bisa jadi domir ini adalah masuk ke dalam kata benda. Jadi yang ini aja dulu harus dikuasai bagaimana memasukkan domir ke dalam kata benda. Soalnya nanti ketika bab memasukkan domir ke dalam kata kerja itu punya ciri khas lagi, meskipun sama-sama domir. Misalkan domirnya domir anta, tapi beda antara masuk kata kerja dan kata benda gitu. Jadi yang ini dulu, yang kata kerja dulu harus benar-benar dikuasai biar nanti tidak bingung gitu. Tapi insya Allah ini hanya sekedar untuk melancarkan aja ya. Kalau paham insya Allah paham ya, cuman untuk melancarkan aja. Contoh dakhala tambah ana, dakhala tambah nahnu, dakhala tambah antum, anti, antunna, huwa, dakhala. Karena huwa aslinya paling atas. Hunna, dakhalna. Ya. Coba sekarang fataha, anta, antum, anti, huwa, huwa, fataha, hunna, Fatahna. Antuma, antuma, Fatahat. antuma ujungnya apa? Fatahtum. Antuma, Fatahtuma. fatahtuma, ambil ujungnya. Antum, fatahtum. Huma laki-laki. Huma. Kalau huma berapa orang huma? 2 orang. Kalau 2 orang hanya tinggal tambah alif. Jadi fataha. Huma untuk perempuan. Ya. Sama lagi? Perempuan. Fatahata. Hiya. Hiya artinya apa? Dia laki-laki 1 orang. Itu punya ciri khas masing, ciri khas tersendiri. Apa? Cirinya tak mati, fatahat, dakholat, nasorot, dorobat. Anta fatahta. Jadi insya Allah ini sebagian besar semuanya insya Allah udah paham. Tinggal melatih terus gitu.
mau yang ini apa mau al-muwajih? Ya terserah aja. Yang penting nyambung aja Ustaz. Yang penting nyambung. Baca yang menyambung. Soalnya yang itu tuh yang al-muwajih itu sebenarnya dari awal sampai akhir yang untuk yang dari fotokopi ini intinya yaitu intinya 14 domir. Kalau antum menguasai 14 domir ini dengan yang tadi seperti itu yang tadi ditanyakan, itu latihannya itu aja dibulak-balik. Gitu. Nah, yang jadi sebenarnya itu bisa dianggap selesai kalau antum langsung ini menguasai yang tadi 14 domir itu dikuasai, itu otomatis itu tuh Selesai. Iya, itu yang ini tuh selesai. Tapi kan itu bukan, itu kan fotokopinya baru sebagian kecil. Ada lanjutannya. Ada yang keduanya. Ada yang kedua, udah dibagikan. Udah. Iya. Nah, ya di bab yang kedua itu, kalau pada bawah bukunya, kalau mau dilanjut ke yang domir, yang tadi Ana bilang, kata benda. domir masuk ke dalam kata benda. Itu cirinya. Ya, mau dibahas. Iya. Nah, sekarang kita setelah memasukkan domir ke dalam kata kerja, kita akan belajar domir masuk ke dalam kata benda. Ini anggap udah selesai ya? Ya udah apa lah. Kelamaan. Parasin sini aja. Udah Kelihatan. kalau pulang ngajar aja kok. Kita sebutkan domir lagi yang 14. Dua, Uma, Dia, Uma, Mena. 6. Kedekatan yang lancar. Anta, Memang itu ntar kasih aja kecil. Antuma, Nanti fotokopinya Antum. aja. Apa yang penting kan itu ya. Nih, ini kata ganti orang ketiga, ini kedua, ini pertama. Nah, kita akan bahas bagaimana domir yang 14 ini masuk ke dalam kata benda. Kata benda dalam bahasa Arabnya apa? Al-Masim, Isim. Kalau kata kerja? Bil-Madi, Iya. Iya. Ini untuk kata kerja, isim kata benda. Jadi domir yang 14 ini itu bisa masuk ke dalam kata benda dan bisa masuk ke dalam kata kerja. Itulah fungsinya atau pentingnya pelajaran domir. Kenapa? Karena setiap kalimat yang ada dalam Al-Quran, yang dalam kitab-kitab semuanya satu per kata, satu per kalimat itu tidak lepas yang namanya domir. Ini domirnya apa? Pasti ada domirnya di dalamnya. Contoh masjidun. Masjidun itu domirnya apa? Dul. Hah? Gua. Hah? Masjidun. Oh, masjidun, Ustaz. Masjidun belum dimasukkan dengan domir. Belum mah. Baik. Contoh kita contohnya masjidun apa ya? Masjidun aja. Ini contohnya aslinya masjidun. Masjidun artinya sebuah masjid. Nah, kalau domir yang 14 ini masuk ke dalam kata kerja yang kemarin kita sudah bahas, itu fungsinya itu ada sebagai pelaku. Ya, contohnya tadi dakhola. Dakhola artinya masuk, ya kan? Misalkan ana, jadi dakholtu, saya masuk, kamu masuk, dia masuk. Berarti domir-domirnya itu setiap ganti domir pasti dia sebagai pelakunya. Ya, siapa yang masuk? Saya. Berarti saya sebagai pelaku. Siapa yang masuk? Dia. Berarti dia sebagai pelaku. Nah, fungsi domir ketika masuk dalam kata kerja itu ada sebagai pelaku. Tapi kalau domir masuk ke dalam kata benda itu sudah beda fungsi lagi. Fungsinya adalah untuk kepemilikan. Ya, bukan pelaku lagi, tapi kepemilikan. Fungsinya lil milki, untuk kepemilikan. Contoh, kepunyaan. Nah, dan masing-masing juga itu masing-masing punya ciri. Dan ini juga rumus seperti matematika harus
dihafal, dan rumusnya rumus pasti. Tidak ada kemungkinan mungkin ini enggak. Mungkin berubah tadi. Yang mungkin berubah mungkin ini enggak. Jadi kalau satu domir satu rumus sudah. Gitu. Baik. Mulai dari huwa. Huwa punya ciri khas yaitu ujungnya pakai hu. Ingat masjidu hu. Gua masjidu. Kalau dibaca al-mas kalau ada alamnya bagaimana? Al-masjidu. 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 Nah, Nggak bisa. nggak bisa. Kenapa? Karena ini penggabungan antara ini antara kata benda dengan domir. Kalau ada al-masjidu, alamnya buang maksudnya. Iya, asalnya misalkan al-masjidu. Tapi kalau mau digabungkan dengan domir, alif lamnya harus dibuang. Karena itu jadi diidofakan. Kalau masjidun berarti dirubah tanwinnya, ya. tanwinnya dibuang. Jadi jangan masjidun hu. Gitu. Jadi bagus. Kalau asalnya masjidun atau al masjidu, ketika digabungkan dengan domir, maka tanda isim yang pertama tadi adalah harus dibuang. Kalau awalnya al masjidu, maka masjiduhu dibuang alif lamnya. Kalau awalnya masjidun, jadi masjiduhu juga. Kalau al masjidu berarti domanya tetap. Domanya buang. Iya, domanya tetap. Karena ini kan asalnya, kecuali kalau di sebelumnya dipakai huruf jar. Masjidun kalau tambah fi jadi apa? Masjidin. Ya. Masjidun ditambah fi jadi fi masjidin. Nah, bagaimana kalau ditambah hu? Apakah fi masjidihu apa masjidihi? Masjidihi. Jadi ini ada ikut kasroh fi masjidihi. Jangan fi masjidihu. Karena dalam istilah Arab dari kasroh ke domah itu berat. Itu makanya di huruf kasroh pun dikasrohkan, ikut dikasrohkan. Baik, sekarang kita fokusnya ke mengetahui ciri khas masing-masing. Untuk huwa, cirinya adalah hu. Untuk huma, jadi artinya apa ini kalau masjiduhu? Punya dia. Jadi maksudnya karena kepunyaan kan tadi, berarti masjid punya dia. Beda dengan tadi nasoro. Nasoro artinya dia laki-laki satu orang telah menolong. Nasoro dengan masjiduhu domirnya sama-sama huwa. Ya. Ini domir nasoro domirnya apa? Huwa. Masjiduhu domirnya apa? Huwa. Tapi artinya beda. Kali itu sebagai pelaku, kalau ini sebagai kepunyaan. Berarti masjid itu kepunyaan dia laki-laki satu orang. Coba pensil kepunyaan dia laki satu orang. Jadi kolamu, kitabuhu. Terus misalkan apa lagi? Babuhu, baitun, baituhu. Ya, terus ummun, ummuhu, abun, abuhu, waladun, waladuhu. Pokoknya terus hu. Termasuk contohnya kita kalau misalkan sholat goib yang jadi mayitnya satu orang laki-laki, kita itunya apa doanya? Allahumma ighfir lahu, ujungnya hu, semuanya ujungnya hu semua. Berarti karena itunya satu orang. Tapi dia memang fungsinya sebagai objek. Ya kan mendoakan dia. Berarti kan dia sebagai objek. Jadi enggak pakai enggak kalau kan wa'afi enggak wa'afi. Karena fi-nya sebelumnya kasroh. Ini ada contoh tadi. Biar antum ternyata itu domirnya huwa. Nah, sekarang kita tahu kan, Allahumma warhamhu itu kenapa hu semua? Itu karena dia domirnya satu orang. Sekarang huma tinggal ditambah huma aja. Jadi mas jidu huma. Jadi mudah.
tinggal mindahin aja. Tinggal mindahin aja. Huma tinggal masjidu huma. Masjid kepunyaan dia laki-laki 2 orang. Hum tinggal bertambah hum. Masjidu hum. Nah, ini bedanya antara yang ini dengan yang kemarin. Kalau kemarin mudahnya di sini ya. Kalau nasartu, ambil ininya, ujungnya. Nasarti. Sedangkan yang di sini ini lebih mudah yang ini. Karena tinggal mengambil ujungnya aja. Semuanya. Enggak semua. Ini. Kalau Kalau hiya bagaimana? Kalau ini hu kan. Kalau perempuan tuh tinggal ha. Kalau sholat mayat juga apa? Allahumma gfir laha warhamha wa'anha. Ujungnya ha semua. Kalau di haram itu gimana? Kalau kan nanti di haram kenapa? Nanti hum. Kenapa? Karena banyak. Iya, laki perempuan so. Nah, laki perempuan itu dihitungnya jamannya ke sini ke laki. Di sama katakan. Hum itu nanti bisa umum, bisa ada laki-laki ada perempuannya. Tapi kalau untuk perempuan aja banyak pakai guna. Tapi kalau campur ini umuman yang ini. Laki itu. Ya. Oh, berarti tahu. Terus tadi nih masjid